Ini kalau misal ditambah berarti PPN sama BPHTB bisa sampai 157 juta ini. Ini setara mobil ini. Nah kalau untuk KPR Mas Afif, untuk biayanya masih ada tambahan lagi. Kisarannya itu kira-kira menyiapkan sekitar ada yang di sini pernah ngantar saudara, teman, atau bahkan orang tua kalian nih ketika nemu sebuah properti atau rumah di sebuah iklan dengan harga 1M, kemudian pas uangnya udah disiapin nih 1M nih, mau bayar lebih dari 1M nih yang dibayarkan. Ini kok bisa nih? Padahal di iklannya itu 1M nih harusnya harga rumah tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini, yakni biaya siluman atau biaya tambahan yang nantinya akan kalian bayarkan dan wajib ya hukumnya. Entah ketika kalian ingin beli sebuah properti, baik itu rumah, hunian, villa, atau bahkan tanah. Permasalahannya, biaya siluman ini tidak pernah dipublikasikan atau ditampilkan dalam brosur dan iklan yang kalian temui. Jadi buat kamu yang ingin membeli sebuah rumah, hunian, atau bahkan investasi properti, kamu wajib banget lihat podcast ini sampai habis agar gak kaget ketika kamu melakukan transaksi investasi properti tadi. Untuk membahasnya, saya tidak sendirian dong. Sekarang kita bersama tim marketing profesional yang didatangkan langsung dari Miralin Property. Selamat datang Pak Berti, gimana kabarnya hari ini? baik Pak. Wah, terima kasih Pak Berti untuk waktunya hari ini. Ya, untuk topik kali ini menarik sekali sih Pak Afif. Ya, karena juga ini pengalaman orang nggak tahu kalau ada biaya di belakangnya gitu. Jadi mereka taunya cuman harga yang dipatok di iklan aja. Siap. Ini berarti sebuah informasi yang harusnya bisa kita kulik dan sangat penting ya istilahnya untuk audiens. Penting sekali ini. Nah, baik Pak Berti. Ini ada langsung saja nih, ada pertanyaan nih dari teman-teman. Apa saja sih sebenarnya biaya tambahan yang perlu kita bayarkan saat membeli sebuah properti, Pak Berti? Ini Mas Afif, kalau secara umum ada beberapa biaya tambahan untuk membeli properti ya. Pertama seperti ada PPN. Ya, biasanya itu di angka 11%. 11% ya? Ya, terus kemudian ada BPHTB. Ya. BPHTB itu di kisarannya 5%. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya biaya notaris. Biasanya di kisaran 1% untuk biaya notarisnya. Oke. Terus kemudian kalau semisal customernya KPR, nah itu ada biaya tambahan lagi berupa provisi, asuransi, dan segala macamnya kalau untuk kreditnya. Siap. Oh, ini memang dari awal yang sudah Pak Berti jelaskan saja sebenarnya nggak cukup ini. Misal dalam kasusnya ada properti harga 1M, kita nggak cukup nyediain 1M aja ini ya. Ya. PPN, apalagi tadi banyak sekali nih Pak Berti. Masih ada biaya lain-lain di belakangnya. Jadi untuk customer juga yang mau beli ya harus menyiapkan budget lebih, anggaran lebih untuk biaya-biaya tadi. Siap Pak Berti. Nah, ini menarik nih Pak Berti. Mungkin kita coba spill satu-satu nih ya. Dari yang sempat Pak Berti jelaskan tadi. Ada PPN sama BPHTB. Ini mungkin bisa dijelaskan satu-satu mungkin Pak Berti. Nah ini Mas Afif, pertama itu kita bahas soal PPN ya. PPN itu adalah pajak yang harus kita bayarkan ke negara apabila kita membeli unit baru dari developer. Nah jadi untuk customer harus siap-siap biaya sebesar 11% dari harga rumah yang dia beli untuk membayar PPN tadi. Oke, 11% ya berarti untuk biaya PPN-nya. Oke, kemudian yang BPHTB tadi? Nah itu kalau BPHTB itu pajak pembelian yang dibayarkan untuk daerah. Biasanya besarannya 5%, tapi ya juga ada namanya nilai pengurang ke pajak juga. Jadi seperti di Kabupaten Badung ini, nilai properti kita akan dikulang 60 juta baru dikali 5% dari
pajak tadi. Ini berarti untuk yang BPHTB-nya Pak Berti memang ada pengurangan pajaknya ya Pak Berti? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Mas Alvin. Oke. Jadi nanti harga properti dikurangi kisaran 60 juta baru dikali 5%-nya tadi. Oke, dan jumlah persen yang tadi Pak Berti bilang itu menyesuaikan per daerahnya. Ya, Oh. kebijakan masing-masing daerah itu. Siap. Wah, ini tadi kita ngitung PPN sama BPHTB-nya aja udah berapa nih? Coba saya tadi lihat ya. Untuk PPN-nya aja anggap 1M berarti kenanya 110 juta lah katanya berarti Pak Berti ya. Iya, betul. Kemudian BPHTB-nya tadi yang seperti Pak Berti utarakan dikurangi jatah 60 juta. Kemudian ketemu berarti ini pajaknya di angka 47 juta. Ini kalau misal ditambah Pak Berti PPN sama BPHTB bisa sampai 157 juta ini. Ini setara mobil ini untuk biayanya sendiri. Ya betul Pak Abi. Dari harga segitu tadi kan dengan adanya potongan 60 juta contoh yang dari Kabupaten Badung, Iya. itu sudah kelihatan selisihnya. Iya juga sih. Terus makanya kalau budget tadi paling tidak customer harus tahu. Bila mereka beli di harga 1M, jadi mereka harus menyiapkan di kisaran 150 juta, 150-an juta. Iya. Hanya untuk PPN dan BPHTB. Itu masih ada biaya-biaya yang lain juga. Wah, siap. Oke, berarti ini sudah kita kunci ya dalam artian dari 1M paling enggak kita harus spare 157 juta untuk urusan pajaknya aja nih. Ya. Kita coba lanjut nih. Saya ingin tanya terkait tadi Pak Berti sempat bilang biaya notaris. Nah, ini sebenarnya buat apa sih Pak Berti? Seperti yang saya bilang tadi Mas Afif, untuk biaya notaris 1% tadi, kebutuhannya memang banyak banget untuk legalitas properti kita, seperti cek sertifikat ke BPN, terus kemudian pembuatan akte dan segala macamnya. Jadi memang biaya 1% tadi sangat krusial untuk keamanan properti kita. Wah, ini berarti krusial banget nih ya untuk ngurus notaris ini Pak Berti ya. Kalau tadi kita pakai contoh 1M, kemudian jasa notarisnya 1%, itu bisa sekitar 10 juta mungkin Pak Berti ya? Kira-kira kurang lebih Iya, kurang untuk lebih. ngurusnya. Oke. Nah, kemudian ini yang ingin saya tanyakan Pak Berti. Ini kan untuk masalah investasi dan lain sebagainya. Kalau misal kita belinya lewat KPR, apakah nanti ada prosedur yang berbeda atau lain? Nah, kalau untuk KPR Mas Afif, untuk biayanya masih ada tambahan lagi. Biasanya di bank ada biaya provisi. Nah, terus kemudian ada lagi biaya asuransi jiwa, terus kemudian asuransi kebakaran. Nah, untuk kisarannya itu customer kira-kira menyiapkan sekitar 3-5% dari biaya total nilai pinjaman tadi untuk membayar biaya itu. 3-5% ya dari peminjaman di KPR bank tadi. Ya. Oke. Dan itu masih di luar biaya untuk pembayaran DP. Oke. Nah, ini berarti seperti yang tadi Pak Berti informasikan ya. Berarti di KPR pun juga prosesnya juga panjang ya Pak Berti ya. Ya, dimulai dari harus membayar asuransi dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman yang ingin kepoin nih tentang KPR dan detailnya gimana, nanti bisa langsung cek link YouTube karena kita sempat bahas, linknya ada di deskripsi. Nah, ini kan menurut Apip udah banyak nih berarti biaya tambahan-tambahannya nih Pak Berti. Kira-kira nih, apakah masih ada biaya tambahan lagi nih Pak Berti? Ya, untuk biaya tambahan lagi mungkin ini di proses seperti kayak proses pembangunannya. Mungkin kalau ya tinggal ditanyakan ke developernya juga sih untuk pembangunannya sudah ada biaya udah untuk meteran listrik atau air itu sudah termasuk di harga yang tertera atau belum, itu harus ditanyakan ke developernya. Kita
dapatnya apa saja, apakah kita masih perlu membayar lagi untuk Oh iya paham. detail-detail kecil tadi atau sudah include semua seperti itu. Oke. Mas Afif. Berarti masih ada kemungkinan biaya tambahan lagi ya Pak berarti ya? Ya. Tapi itu di bagian propertinya itu. Iya. tadi. Cuman kita biasanya ya dari pihak sales juga menjelaskan nanti ada yang sudah termasuk atau belum. Kalau dari Miraland sendiri seperti itu ya. Oke. Terus kemudian kalau ini untuk khususnya orang Bali yang beragama Hindu, biasanya ada proses-proses prosesi upacara Oh iya. untuk rumah baru. Oh Nah, iya. kalau mereka ingin membeli ya harus menyiapkan dana-dana seperti itu juga. Oh iya sih. Wah baik, ini menarik nih berarti Pak Berti. Berarti termasuk untuk biaya tambahan berarti bisa kita pastikan balik lagi ke developernya tadi ya. Ya. Ini dengan harga contoh di awal tadi kan 1M. Ini apakah sudah include meteran tadi, kemudian listrik dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak. Siap. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika kita membeli sebuah properti atau hunian atau mungkin investasi lah, harus benar-benar diperhatikan terkait harga yang sudah dicantumkan di iklan atau brosur, apakah sesuai dengan yang kita keluarkan nantinya. Dan ini harus kamu tanyakan ke penjual atau developernya. Mana aja nih yang sudah include di harga 1M, seperti contoh di awal, atau harga yang terpisah, seperti yang Pak Berti tadi sampaikan. Seperti itu guys. Nah nih dari Pak Berti mungkin ada tambahan kira-kira? Nah seperti yang saya bilang tadi Mas Afif, jadi customer harus mendapatkan atau paling tidak kita sebagai sales in-house kita harus memberi penjelasan ke pelanggan apapun detail biaya-biaya hingga pelanggan tidak merasa oh ini ternyata biaya tersembunyi atau segala macamnya. Seperti yang dilakukan oleh Miraland selama ini juga seperti itu. Jadi pelanggan juga sebelum deal sudah tahu biaya apa saja yang mereka perlu keluarkan. Wah, baik Pak Berti. Nah ini ya, jadi apalagi terkait mencari developer yang cocok untuk kamu berinvestasi, harus benar-benar cari developer yang terpercaya seperti Pak Berti tadi di Miraland Property. Mungkin segitu aja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih Pak Berti untuk waktunya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita bertemu di video selanjutnya.